Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh Bapak dan Ibu yang telah bergabung di forum Zoom kita pada siang ini, terima kasih karena telah bergabung kembali pada workshop kita pada periode 5, workshop kedua hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya kita sudah bersama dengan Bapak pemateri kita, Pak Tommy. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Nur Aziza. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat selalu, Mbak. Semoga teman-teman semua juga sehat selalu di sini. Amin, amin. Ya, Pak, karena kebetulan hari ini Bapak adalah pemateri kita. Jadi mungkin langsung saja, Pak, untuk materi hari ini, yaitu penilaian kesesuaian karakteristik pekerjaan atas kualifikasi tenaga ahli konsultan. Baik, Pak, karena untuk mengefisienkan waktu juga, mungkin langsung saja dengan hormat kepada Bapak Tommy Derlianto, SHMHum, kami persilakan untuk membawakan materi pada siang ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nur Aziza atas waktunya. Saya sudah bisa share screen ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, gua nggak bisa. Ya udah nanti aja. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Mungkin ini jam-jam kritis kita ngantuk ya Bapak Ibu, tapi moga-moga ke depan saya bisa mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiskusi karena materinya ini cukup menarik dan lanjutan dari materi-materi kemarin yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak narasumber dari yang diselenggarakan webinar ini oleh Taki Sutra. Saya mohon izin share screen Bapak Ibu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin juga sudah kemarin saya beberapa kali juga teman-teman yang di room kali ini pernah ketemu saya, tapi saya perkenalkan diri lagi. Ya, Bapak Ibu, nama saya Tommy Derlinanto. Saat ini saya sebagai pejabat fungsional PPDJ Muda di bagian layanan pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian riwayat pendidikan saya S1 dan S2 Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian riwayat pekerjaan sebelum saya di PNS, dulu saya sempat bekerja di kantor notaris di Vincenzius Henry di Surakarta. Kemudian saya lanjut pindah ke menjadi legal officer di Bank NISP, legal officer di Bank BI Jakarta. Kemudian saya beralih ke PNS. Dulu saya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian saya pernah menjadi Kasih Perlindungan Anak. Dan terakhir kemarin di Kasubag Pembinaan dan Advokasi PBJ di Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, bersama teman-teman ada Pak Elias dan yang lainnya, teman-teman yang mungkin juga sering ketemu dengan Bapak Ibu di materi-materi yang lain, di Probity Advisor dan pendamping kontrak. Keseharian saya saat ini sebagai pejabat pengadaan muda, fungsional, ya melaksanakan tender, pemilihan, dan pendampingan kepada OPD-OPD yang membutuhkan konsultasi maupun akan melaksanakan paket-paket pekerjaan baik tender maupun seleksi dan yang lainnya.
Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, dasar hukum kita untuk pengadaan ataupun terkait dengan seleksi ini masih ada Perpres 12 2021 tentang perubahan Perpres 16 2018 dan Permen PUPR 14 2020 yang kita masih deg-degan juga nih menunggu perubahannya Perlem 9 seperti apa. Ini kita masih kemarin beberapa format yang sudah kita pelajari juga kita pelajari bersama kemarin perubahan-perubahan itu yang beberapa juga sudah sempat dibahas dengan teman-teman yang lain. Kemudian kita masih menggunakan SKD Putih tentang SDP, kemudian Perlem 9 dan ada yang terbaru terkait dengan Undang-Undang 12 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ada PP-nya yang 14 2021. Ya. Bapak Ibu pernah saya ulas sebelumnya bahwa untuk penilaian untuk jasa konsultansi, baik itu konsultansi konstruksi maupun non-konstruksi, ada 3 poin untuk teknis yang kita evaluasi. Yang pertama adalah pengalaman perusahaan, kemudian proposal teknis dan kualifikasi tenaga ahlinya. Kemudian di pengalaman perusahaan ini kita merefresh lagi subunsurnya adalah pengalaman pekerjaan sejenis, pengalaman pekerjaan di lokasi pekerjaan yang sama, kemudian pengalaman manajerial dan fasilitas utama. Kemudian untuk proposal teknisnya kita menilai unsur pendekatan teknis, metodologi, rencana kerja, organisasi, dan rencana penggunaan tenaga ahli. Biasanya nanti juga di situ adalah pemahaman penyedia terhadap kerangka acuan kerja yang disusun oleh BPK dan lain sebagainya. Untuk kualifikasi tenaga ahli, subunsurnya ada pendidikan, kemudian ada pengalaman tenaga ahli, kemudian sertifikat ataupun biasanya referensi dari tenaga ahli, kemudian juga ada yang mensyaratkan penguasaan bahasa, misalkan penguasaan bahasa lokal atau bahasa Inggris dan yang lain sebagainya. Kemudian ada penguasaan situasi kondisi di lokasi pekerjaan. Ini hampir sama antara Perlem 9 dan Permen PUPR. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara masalah karakteristik yang akan kita bahas hari ini, kalau menurut KBBI, karakteristik ini adalah mempunyai sifat yang khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Jadi kalau dianalogikan dengan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi tenaga ahli konsultan, berarti adalah pekerjaan yang serupa, similar, atau berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat karakteristik antara persyaratan yang diminta dalam SBU maupun subklasifikasi SBU untuk pekerjaan konstruksi ini dari mana? Yang pertama tentunya kemarin waktu hari kami rapat di sini. Tentunya dari Bapak Ibu membaca ke AK, misalkan Bapak Ibu ini Pokja ya, atau PPK mempunyai persyaratan siapa sih tenaga ahli yang akan dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Kemudian setelah ada SPU-nya apa yang akan dipilih, kemudian Bapak Ibu akan menentukan pekerjaan ini akan seperti apa, kompleksitasnya bagaimana, butuh berapa tenaga ahli. Butuh tenaga ahli yang pendidikannya latar belakangnya apa. S1, S2, atau bahkan S3, kemudian berapa lama pengalaman kerja yang disyaratkan, kemudian juga bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan oleh tenaga ahli tadi. Ya, pada Perlem 9 tahun 2018, 3.6.3 unsur-unsur penilaian teknis jasa konsultansi, Pokja pemilihan menentukan bobot nilai dari masing-masing unsur. Mulai dari pengalaman, ini antara 10-20%, proposal teknisnya 20-40%, kualifikasi tenaga ahli,
50-70% dan jumlah itu bobot itu dijumlah menjadi 100%. Dari 3 pembobotan ini memang paling tinggi di kualifikasi tenaga ahli, antara 50-70%. Ini di Perlen 9 untuk konsultan non konstruksi. Untuk kualifikasi tenaga ahli ini bobotnya cukup besar. Ya, kemudian subunsurnya apa? Kalau di Perlen 9 ini ada pendidikan, kemudian pengalaman profesional, sertifikat profesional, penguasaan bahasa, dan penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan. Tadi saya sampaikan juga. Nah, kemudian di pasal 57 Permen PUPR 14 2020, persyaratan teknis penawaran penyedia untuk seleksi jasa konsultansi konstruksi terdiri atas pengalaman perusahaan atau peserta, kemudian proposal teknis dan kualifikasi tenaga ahli. Kemudian untuk di SDP tertulis bahwa di 26.10 evaluasi teknis, Pokja akan memberikan bobot pada setiap kriteria yang dituangkan dalam LDP. Kemudian apa yang dituangkan dalam LDP ini pada saat pembukaan penawaran penyedia akan dibandingkan dan akan dihitung perolehan nilai dari para peserta. Ketentuannya yang pertama unsur pokok yang dinilai. Kalau pengalaman perusahaan bobotnya antara 15-30%. Kemudian proposal teknis bobotnya antara 20-35%. Kemudian kualifikasi tenaga ahli bobotnya 50-65%. Nah, jumlah pembobotan ini tadi di total, dan pembobotan ini dituangkan oleh Pokja berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk ketentuan penilaian unsur kualifikasi tenaga ahli berdasarkan SCP, satu, memperhatikan persyaratan tenaga ahli di dalam KAK. Kemudian seorang tenaga ahli hanya dinilai untuk satu jabatan saja. Yang ketiga, tenaga ahli yang ditawarkan menyampaikan surat pernyataan kesediaan yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan. Kemudian pernyataan tadi apabila tidak diberi materai tidak digugurkan, tapi nanti pada saat ditetapkan sebagai pemenang maka akan dimeteraikan kemudian. Apabila ada pemalsuan surat pernyataan dokumen atau dokumen dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi daftar hitam. Kemudian yang keenam, tenaga ahli tidak boleh berstatus sebagai ASN aktif kecuali yang bersangkutan itu cuti di luar tanggungan negara. Selanjutnya untuk nomor 2 Ibu, tapi subunsur tenaga ahli pada Permen PUPR 14 2020. Ada tingkat dan jurusan pendidikan, kemudian profesional. Nah, ini yang membedakan di Perlen 9 tadi ada statusnya nih Bapak Ibu. Jadi statusnya itu tenaga tetap atau tidak tetap itu ada scoringnya di Permen PU dan dibuktikan dengan bukti pajak atau bukti lapor pajak. Nah, ini untuk subunsur yang dinilai pada tenaga ahli. A, tingkat dan jurusan pendidikan, dan juga peserta ini harus melampirkan scan ijazah asli atau legalisir. Bobotnya 10-15%, ini nanti ditentukan oleh teman-teman Pokja pembobotannya tadi. Apabila tingkat dan jurusan pendidikan tidak sesuai, maka diberi nilai 0. Kemudian pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, misalkan referensi atau kontrak sebelumnya bobotnya 30-40%. Kemudian status tenaga ahli tadi tetap atau tidak tetap, dipotong atau lapor pajak PPh pasal 21 form 1721-1 721A1 bobot 5%. Kemudian lain-lain penguasaan bahasa
kemudian situasi kondisi dan lainnya, ini bisa ditentukan dengan bobot 5% tadi. Nah, Bapak Ibu, ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional sebagai tim leader atau co-team leader, ini maksudnya angka 1 khusus untuk pengalaman yang menggunakan kontrak harga satuan waktu penugasan time base, biasanya untuk pengawasan. Ya boleh terjadi tumpang tindih atau overlap. Bila terjadi overlap, dihitung hanya salah satu yang terkait berdasarkan kesesuaian lingkup pekerjaan pengalaman kerja profesional. Misalkan saya contohkan begini, tenaga ahli teknik sipil, namanya Tommy misalkan seperti itu. Dia menyampaikan di tahun 2020 bulan Januari sampai dengan bulan Maret itu melaksanakan tugas pengawasan. Nah, ternyata di tahun 2020 yang sama, bulan Maret, bulan Februari sampai bulan Maret akhir sampai dengan bulan katakanlah Juli, itu dia juga melakukan tugas pengawasan juga. Nah, ini yang dihitung nanti yang pekerjaannya yang jangka waktunya paling tinggi, sehingga tidak dua-duanya dihitung, tapi yang pekerjaannya paling tinggi yang dipilih. Kemudian apabila terdapat perhitungan bulan menurut pokja pemilihan lebih kecil dari yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan pokja pemilihan. Apabila perhitungan pokja pemilihan lebih besar dibandingkan dengan yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah yang tertulis dalam penawaran. Kemudian yang ketiga, apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis secara lengkap, tanggal, bulan, dan tahunnya, maka pengalaman kerja akan dihitung secara penuh kecuali bila terjadi overlap, maka bulan yang overlap dihitung satu kali, khusus pengalaman yang menggunakan kontrak harga satuan waktu penugasan. Ini yang tadi, Pak. Kemudian apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional tadi ditulis dalam bulan dan tahunnya saja tanpa tanggal, maka pengalaman kerja dihitung adalah total bulannya dikurangi 1 bulan. Apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis tahunnya saja tanpa tanggal dan bulan, maka pengalaman kerja yang dihitung hanya 20%, 25% dari total bulannya. Nah, tadi terkait dengan kesesuaian lingkup pekerjaan, seperti pembahasan kita kali ini, dan posisi pengalaman kerja profesional dibandingkan dengan persyaratan dalam KAK dinilai dengan kriteria sebagai berikut. Kalau lingkup pekerjaannya sesuai, nilainya 1. Kalau menunjang, nilainya 0,75. Kalau terkait, nilainya 0,5. Kemudian terkait dengan posisinya sesuai atau tidak. Kalau sesuai dikasih nilai 1, kalau tidak sesuai dikasih 0,5. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu akan sebagai pokja menentukan mana sih pekerjaan yang sesuai, mana sih pekerjaan yang menunjang, dan mana yang pekerjaan terkait. Nah, ini nanti juga Bapak Ibu, teman-teman pokja dan PPK-nya juga, mana yang sesuai, mana yang menunjang, mana yang terkait, ditetapkan dalam LDP. Nah, kemudian bulan pekerja profesional yang didapatkan dari angka 2, 3, 4, dan 5 tadi dikalikan dengan nilai kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi yang didapatkan dari angka 6. Total seluruh bulan kerja profesional dibagi dengan angka 12 sehingga didapatkan jangka waktu pengalaman kerja profesional seorang tenaga ahli. Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional tenaga ahli dicantumkan dalam LDP. Nanti kita sampaikan simulasi perhitungannya, Bapak Ibu. Kemudian ini tadi, dalam hal tenaga ahli yang diusulkan pernah menjabat sebagai ASN, maka pengalaman kerja semasa menjabat sebagai ASN yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan menunjang dan posisi tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal yang menjadi poin kritis, bagaimana kita bisa menentukan terkait dengan evaluasi tenaga ahli pada saat review budget
melakukan review terhadap tenaga ahli yang dibutuhkan, yang dituangkan PPK dalam KAK. Selain itu juga disyaratkan itu apa? Nah, Pokja kemudian menetapkan untuk penilaian tenaga ahli, lingkup pekerjaan tenaga ahli yang sesuai, menunjang terkait dan posisi tenaga ahli yang sesuai dan tidak sesuai tadi di dalam LDP. Kemudian yang penting, dan ini kadang mungkin beberapa Pokja atau teman-teman merasa tidak perlu, adalah Pokja perlu melakukan klarifikasi apabila dokumen yang disampaikan ini tidak jelas atau meragukan. Ini ada di ketentuan SDP bahwa teman-teman Pokja bisa melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh penyedia ini yang tidak jelas dan meragukan. Misalkan beberapa kasus pernah kita temui, referensi tenaga ahli ini ternyata tidak sesuai. Maksudnya tidak sesuai itu ada indikasi terkait dengan dokumennya ini dilakukan atau ada kepalsuan dari dokumen ini. Sehingga teman-teman Pokja ini tetap harus melakukan klarifikasi apabila ada hal-hal yang tidak jelas maupun meragukan. Tidak hanya mulai dari referensinya, tapi misalkan dari ijazahnya. Oh kok ini ijazah yang disampaikan ini ternyata tidak ada sedikit biasanya kan scan-scanan yang tidak jelas itu sering terjadi. Nah ini kejelian teman-teman Pokja dalam melakukan klarifikasi apabila ada dokumen yang disampaikan tidak jelas dan meragukan, lakukan klarifikasi sedalam mungkin. Nah untuk lingkup pekerjaan, mana yang sesuai dan menunjang atau terkait ini memang tidak secara jelas tegas tertulis di dalam Permen PU maupun di dalam SDP, tetapi kita sebagai Pokja bisa melihat dari SPU yang disyaratkan. Kalau untuk sesuai, maka pengalaman tenaga ahli itu lingkupnya harus sesuai dengan subklasifikasi SPU yang disyaratkan kalau ini pekerjaan konstruksi. Kemudian menunjang adalah pengalaman tenaga ahli yang lingkupnya sesuai dengan klasifikasi SPU yang disyaratkan. Jadi kalau yang sesuai tadi subklasifikasinya, kemudian menunjang itu klasifikasinya SPU, kemudian kalau pekerjaannya, lingkup pekerjaannya terkait adalah pengalaman tenaga ahli lingkupnya sesuai dengan pekerjaan jasa konsultasi yang diproses seleksi tadi. Ya, langsung mungkin detailnya. Kemudian untuk posisi, kalau posisinya sesuai, pengalaman posisi tenaga ahli sesuai yang disyaratkan dalam KAK. Misalkan tim leader di sana yang ditawarkan, ya posisinya sebagai tim leader. Kemudian kalau tidak sesuai, misalkan pengalaman posisi tenaga ahli tidak sesuai yang disyaratkan dalam KAK. Artinya kita minta tim leader, ternyata di situ yang ditawarkan dia sebagai ahli K3 konstruksi, itu tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu, untuk klasifikasi tadi dan subklasifikasi ini saya mendapatkan penjelasan di peraturan LPJK nomor 4 tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha jasa perencanaan pengawasan konstruksi. Dan ini nanti kemungkinan akan berubah karena ada Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yang sampai saat ini memang belum secara detail mengatur terkait dengan SPU itu akan seperti apa, apakah ada perubahan atau masih menggunakan klasifikasi SPU yang sekarang. Nah, untuk klasifikasi ini keterangannya atau penjelasannya dalam pasal 1, klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sebidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing. Sedangkan subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi menurut klasifikasi pekerjaan konstruksi. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu.
Ada klasifikasi SPU konstruksi. Kemudian di situ ada banyak, ada perencanaan arsitektur, perencanaan rekayasa, pengawasan rekayasa, dan lain sebagainya. Kemudian di masing-masing perencanaan tadi, misalkan di perencanaan arsitektur itu ada jasa nasihat pradesain arsitektural, jasa desain arsitektural. Dan ini adalah subklasifikasinya. Subklasifikasi, ini juga subklasifikasi, dan ini klasifikasi SPU-nya. Ya. Kemudian kita ke teknis. Ini teknis sekali Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan Pokja, teman-teman Pokja harus menuangkan dalam LDP, lembar data pemilihan, huruf H, evaluasi teknis angka 3. Unsur kualifikasi tenaga ahli berapa persen nilainya. Kemudian di situ ada subunsur yang pertama atau A, subunsur tingkat dan jurusan pendidikan dengan bobot subunsurnya berapa, dan ketentuan penilaian subunsurnya untuk tingkat jurusan pendidikan peserta yang lebih besar atau sama dengan disyaratkan dalam KK diberi nilai maksimal. Tingkat atau jurusan pendidikan peserta yang berbeda atau lebih kecil dari disyaratkan dalam KK diberikan nilai 0. Nilai subunsur tingkat dan jurusan pendidikan sama dengan nilai yang didapat dikali bobot subunsur tingkat dan jurusan pendidikan. Nah, ini contohnya di yang sudah terisi Bapak Ibu. Di sini kebetulan unsur kualifikasi tenaga ahli disyaratkan 50%. Tapi ada tadi kan 50 sampai 65. Kebetulan mensyaratkan 50%. Kemudian untuk subunsur tingkat jurusan pendidikan dibobot 15%. Lanjut. Kemudian ini ada subunsur berapa persen dan ketentuan penilaian subunsurnya, dukungan referensi atau kontrak sebelumnya. Apabila melampirkan referensi maka mendapatkan 100. Apabila melampirkan referensi kontrak sebelumnya namun setelah diklarifikasi jika tidak sesuai maka diberi nilai 0. Referensi kontraknya maka tidak diberikan nilai 0. Maka tidak diberi nilai atau 0. Nah, ini contohnya isi 30%. Penghitungan bulan tenaga kerja ahli terkait dengan lingkup pekerjaan sesuai diberi nilai 1, menunjang diberi nilai 0,75, terkait diberi 0,5. Dan lingkup pekerjaannya kebetulan ini untuk paket pengawasan gedung. Ini kemudian yang dianggap sesuai disampaikan dalam LDP adalah pekerjaan pengawasan konstruksi bangunan gedung. Kemudian yang menunjang adalah pengawasan pekerjaan teknik sipil lainnya. Kemudian terkait adalah pengawasan atau rekayasa arsitektur atau penataan ruang. Ini berdasarkan subklasifikasi SPU, kemudian ini klasifikasi SPU, dan ini klasifikasi dari SPU tadi. Nah, kemudian untuk yang posisi Bapak Ibu ini yang sesuai diberi nilai 1, yang tidak sesuai diberi 0,5, dan yang sesuai seperti apa disebutkan dengan jelas, tidak sesuai adalah apa disebutkan dengan jelas. Jangan sampai lupa untuk menyantumkan tadi. Nah, ini kebetulan contohnya juga tadi nyambung yang di posisi terkait dengan kesesuaiannya adalah
tim leader, ahli K3, ahli sipil, ahli mekanikal, dan elektrikal. Selain keahlian di atas, maka dianggap tidak sesuai. Ini untuk tenaga ahlinya yang tadi ASN, dan perhitungannya seperti ini. Kemudian nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional memiliki diisi berapa tahun pengalaman kerja diberi nilai 100, memiliki kurang dari berapa tahun pengalaman kerja diberikan nilai 50. Nah, ini diisinya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KAK tadi. Kemudian subunsur status tenaga ahli yang diusulkan dengan bobot subunsur 5% dan ketentuan pilihan subunsur berstatus sebagai tenaga ahli tetap diberi nilai berapa, kemudian berstatus sebagai tenaga ahli tetap diberi nilai berapa, kemudian nilai subunsur status tenaga ahli yang diusulkan sama dengan nilai status tenaga ahli dikali bobot subunsur. Nah, ini nyambung tadi, kalau misalkan berstatus sebagai tenaga tetap, maka nilainya 100, kemudian kalau tidak tetap, diberi nilai 50, ini unsurnya 5%. Kemudian subunsur lainnya ini, penguasaan bahasa Inggris, bahasa setempat, penguasaan bahasa Indonesia bagi konsultan asing, aspek pengenalan, familiarity atas tata cara, aturan, situasi dan kondisi setempat, kemudian nilai subunsur lain-lain, total nilai yang didapatkan dikali bobot subunsur itu. Nah, setelah itu ada huruf E, total nilai huruf A sampai dengan huruf D, seluruh subunsur nilai satu orang tenaga ahli. Apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1, maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot tenaga ahli 1, 2, dan seterusnya. Untuk kami mengidentifikasi dulu, misalkan tenaga ahli yang pertama tim leader ini, dia mulai dari nilai rootnya dari tenaga ahli yang ketiga, seterusnya rata, dan kita tentukan persentasenya itu. Nah, untuk yang tadi kasus untuk contoh yang pengawasan gedung, ini di KAK-nya ada tenaga ahli yang pertama sebagai tim leader, kemudian tenaga ahli kedua K3 konstruksi, tenaga ahli ketiga ada ahli sipil, kemudian tenaga ahli yang keempat mekanikal, tenaga ahli yang kelima elektrikal. Bobotnya 40, 30, 10, 10. Nah, Bapak Ibu, untuk penghitungan atau melihat karakteristik tadi, kita bisa melihat di contoh ini terkait dengan pengawasan gedung. Saya mengambil contohnya untuk jasa konsultasi pengawasan gedung. Nah, paket jasa konsultasi pengawasan gedung ini SBU-nya kualifikasi kecil, klasifikasinya bidang pengawasan rekayasa, dan subklasifikasinya bidang jasa pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan gedung atau RE 201. Nah, ini Bapak Ibu kalau membuka di peraturan PJK 4 2017 tadi, ada pengawasan rekayasa, kemudian subklasifikasinya pekerjaan konstruksi bangunan gedung, lingkup pekerjaannya yaitu jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final design. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian, sub-drawings, kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan pada klien dan penyedia, jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam teknik selama proses konstruksi bangunan gedung. Ini tadi, kemudian menentukan lingkup pekerjaannya, pekerjaan yang sesuai pekerjaan pengawasan konstruksi bangunan gedung, menunjangnya pengawasan
pekerjaan teknik sipil lainnya yang terkait adalah pengawasan rekayasa arsitektur penataan ruang. Nah, kemudian dalam KAK, PPK menentukan seperti ini. Untuk tenaga ahlinya ada tim leader atau ahli media arsitek. Di sini minimal 1 tahun karena kalau sekarang ini karena ada remunerasi, harus tenaga ahli harus bayar dengan remunerasi. Kalau anggaran sangat minim sekali ya biasanya cuma menuliskan pengalamannya 1 tahun. Tapi kalau anggarannya cukup, ada yang pengalamannya lebih dari 1 tahun. Ini kebetulan pengalamannya semuanya minimal 1 tahun. Nah, di dalam KAK-nya tercantum begini, Bapak Ibu. Tugas tim leader atau ahli media arsitek memiliki kompetensi merancang program dan melaksanakan pengawasan pengelolaan konstruksi sebagai berikut. Menyusun jadwal kegiatan pekerjaan pengawasan sampai seterusnya ini, memantau progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh ahli dan sebagainya. Kemudian pada penawaran penyedia kita bisa melihat terkait dengan yang pertama adalah kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup yang dikirimkan oleh penyedia terhadap kasus ini adalah tim leader-nya dulu. Nah, tim leader itu akan menyampaikan mulai dari nama proyek sampai kemudian referensinya ada tidak, dan kita melihat mulai dari nama proyeknya itu apakah sesuai dengan lingkup yang kita tentukan apa tidak. Kemudian sesuai, menunjang atau terkait. Misalkan contohnya ini di tahun 2020 ada nama proyeknya pengawasan pembangunan landscape gedung vokasi universitas. Nah, ini lingkupnya sesuai atau menunjang atau terkait. Kalau saya melihatnya ini dengan pekerjaan pengawasan adalah pembangunan landscape gedung ini belum sesuai karena landscape-nya. Jadi ini lebih ke menunjang. Kemudian tahun 2020 ada pengawasan pembangunan gedung kuliah kampus. Nah, ini pengawasan pembangunan gedung sesuai. Kemudian selain dari lingkup, kita melihat juga posisinya tenaga ahli tadi sebagai apa. Di sini tercantum sebagai tim leader, maka sesuai. Ini juga di tahun 2020 sebagai tim leader, maka sesuai. Nah, ini di tahun 2018, Bapak Ibu, pengawasan pembangunan Rusun Sabara. Sebagai tim leader, sesuai. Kemudian apabila dari judul ini Bapak Ibu masih kurang mendapatkan informasi terkait dengan pekerjaannya, ini bisa dilihat dari uraian tugasnya. Kemudian Bapak juga bisa lihat dari referensinya seperti apa yang dilampirkan tadi. Nah, begitu seterusnya, kemudian sampai dari pengalaman ini dihitung, misalkan disalahkan 1 tahun tadi sudah terpenuhi 1 tahun, dihitung di dalam kertas kerja Bapak Ibu, dan nanti pengalaman totalnya itu sudah lebih dari 1 tahun atau lebih. Nanti ada kertas kerja di bawahnya. Ini biasanya yang ditawarkan itu pengalamannya banyak, dan kita mulai dari pengalaman di tahun yang terdekat sampai terakhir. Misalkan dia mengirimkan ini juga, saya rekap, manajemen konstruksi pembangunan pemasyarakatan perempuan. Ini pembangunan gedung pemasyarakatan sesuai. Kemudian pembangunan gedung kantor LP sesuai. Pembangunan gedung sekretariat DPRD sesuai. Terus
Misalkan pengawasan bangun talud ini tidak sesuai terkait ya. Kemudian pengawasan rehabilitasi SD ini pembangunan SD, merehab SD sesuai. Ini kalau misalkan dari judul-judul yang disampaikan oleh penyedia belum bisa menggambarkan pekerjaan si tenaga ahli, maka Bapak melihat di urian ketugasan tenaga ahli tersebut. Nah, Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu membuat di Excel, kita isikan mulai dari periodenya tadi. Kebetulan ini cuma 1 tahun, pengalaman 1 tahun. Terus di sini ada nilainya sesuai tidak sesuai, yang sesuai menunjang lingkupnya ini tadi, sampai kita menemukan pengalamannya sesuai yang disyaratkan dalam KAK. Nah, setelah pengalaman terkait dengan pengalaman profesional tadi, kita rekap di terkait dengan tenaga ahli, mulai dari tingkat dan jurusan pendidikan tadi, pengalaman kerja profesional, status tenaga ahlinya, atau kemudian yang lainnya, surat pernyataan kesiapan sebagai tenaga ahli, dan kita nilai jumlah akhirnya berapa. Ini per masing-masing penyedia kita buat seperti ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang sedikit kita bisa saya sampaikan, dan lebih banyak ke diskusi saja nanti terkait dengan bagaimana menilai karakteristik dari konsultan, tenaga ahli konsultan konstruksi maupun non konstruksi. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Bapak Tommy Darlinanto SHM atas materi siang ini mengenai dengan penilaian kesesuaian karakteristik pekerjaan atas kualifikasi tenaga ahli konsultan. Baik, langsung saja mungkin untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk langsung raise hand ataupun bisa melalui form chat mengenai dengan materi-materi yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Tommy Darlinanto. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pak. Ya, silakan Pak Mulyono. Ya, saya mau bertanya mengenai pemaparan tadi. Ya. Saya mau nanya mengenai kan tadi agak rancu tuh, kurang dibagi antara penilaian konsultansi non konstruksi dan konsultasi konstruksi. Nah, tolong aturan-aturan mana saja yang dipakai untuk penilaian dalam konsultansi non konstruksi dan konsultasi konstruksi. Cukup itu Pak, untuk klasifikasinya saja Pak, agar tadi agak gabung gitu Pak, jadi agak kurang bisa dibedakan gitu Pak. Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Pak Mulyono PPK atau Pokja ya? Pokja Pak. Pokja ya Pak ya? Ya. Ya, kalau untuk ya saya coba jawab. Untuk tadi yang saya sampaikan ke pekerjaan yang konstruksi, kami ambil contoh untuk pengawas konstruksi Pak tadi Pak ya. Untuk pekerjaan yang non konstruksi, untuk pekerjaan yang non konstruksi, Bapak bisa melihat di SK Deputi 1 LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang SDP-nya. Kemudian di Permen 9 tahun 2018. Nah, untuk SDP non konstruksi sendiri, saya coba bukakan.
Untuk evaluasi teknisnya untuk tenaga ahli, saya izin share screen. Sini disebutkan untuk kriteria evaluasi untuk evaluasi teknisnya. Mulai dari unsur pengalaman sama tadi, pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama, pengalaman sebagai lead firm, pengalaman mengelola kontrak kapasitas perusahaan, lanjut ke proposal teknis, selanjutnya untuk unsur kualifikasi tenaga ahli. Masing-masing tenaga ahli dinilai dengan subunsur tingkat pendidikan, pengalaman profesional, sertifikasi, penguasaan bahasa, pengenalan situasi, kondisi tempat. Jadi bedanya untuk yang penilaian tenaga ahli untuk non-konstruksi dan konstruksi, bedanya di tenaga tetap, Pak. Jadi statusnya, untuk status tenaga tetap atau tidak tetap di konstruksi itu dinilai. Kalau di non-konstruksi tidak dinilai. Nah, untuk tingkat pendidikan ini apabila sesuai dengan yang dipersyaratkan maka dinilai 100. Kemudian untuk pengalaman profesionalnya apabila sesuai atau lebih dari yang dipersyaratkan dinilai 100, kurang dinilai 50. Kemudian untuk sertifikasi misalkan memiliki referensi dan lain sebagainya sesuai dengan yang dipersyaratkan nilai 100, tidak sesuai yang dipersyaratkan nilai 0, penguasaan bahasa dan seterusnya. Nah, ini untuk tata cara evaluasi yang di non-konstruksi. Kemudian untuk regulasinya tadi Bapak saya sampaikan kita masih menggunakan Perlem 9. Kita masih menggunakan keputusan Deputi tadi. Mungkin seperti itu Pak Mulyono, apakah ada yang masih belum jelas? Cukup Pak, cuman ini kan mau keluar perubahan Perlem yang baru, tapi kita nantikan sajalah bagaimana Perlem yang baru nanti. Perubahan Perlem ya ini kita masih tunggu juga Pak, bagaimana Perlem 9 karena kita ini dalam paket kan jalan terus, tapi kita takutnya nanti dia dalam proses tahapan itu dia keluar, itu yang jadi agak juga ya. Proses-proses peralihan itu adalah celah buat biasa kita dipanggil KPH lagi. Biasanya di Perlem baru yang aturan-aturan yang sudah diundangkan selama ini itu pasti ada aturan peralihannya Pak. Nanti kita lihat aturan peralihannya itu seperti apa. Mudah-mudahan juga yang sudah berjalan itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Mulyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Juliman. Silakan Pak. Ya terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja Pak ya sehubungan dengan tenaga ahli. Jadi izin berkusi Pak. Yang pertama Pak ini tentang pengalaman tenaga ahli bahwa sebagai seorang personel, apakah pengalaman tenaga ahli konsultan itu apakah dihitung dia bertugas dalam 1 tahun itu berapa bulan, ataukah dihitung pokoknya setahun itu dia ada pekerjaan tanpa memandang jumlah bulannya. Jadi satu contoh misalnya ketika kita minta tenaga ahli dengan pengalaman 4 tahun, apakah 4 tahun itu udah akumulasi dari hitungan berapa tahun dia bekerja kemudian hitung bulannya, atau hanya pokoknya setahun itu yang penting dia ada pekerjaan.
Ya, ada lagi Pak? Baru yang kedua, untuk mengingat bahwa peran salah satu personil ini kan salah satunya adalah ada yang disebut sebagai tenaga subprofesional. Walaupun bukan tenaga ahli, tetapi perannya itu juga sangat penting di dalam mendukung tercapainya suatu pekerjaan. Apakah subprofesional ini boleh atau dapat diperhitungkan sebagai untuk pembobotan tenaga ahli atau bagaimana? Ya. Sementara itu saja dulu Pak ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Juliman. Baik, untuk yang pertama saya boleh jelaskan dulu ya, menjawab Pak Juliman terkait dengan ini dulu. Ya, jadi Bapak kalau misalkan Bapak mensyaratkan pengalaman yang 4 tahun, kita harus menuangkan di kertas kerja sampai kemudian satu-satu seperti ini, agak ribet memang. Jadi misalkan di tahun 2019 itu dia ada paket pekerjaan di bulan Januari sampai dengan Maret kita masukkan. Terus dari bulan Maret ke bulan Desember ada pekerjaan lagi kita masukkan. Jadi sampai nanti ketemu nilainya itu di sini pengalamannya 4 tahun atau lebih gitu kan. Jadi kalau 4 tahun dia akan nilainya full. Kalau misalkan Bapak syaratkan 4 tahun, ya harus 4 tahun itu kita masukkan semuanya, Pak, pengalaman dia. Pernah kejadian juga tidak sampai 4 tahun itu, maka nilainya juga akan berkurang, Pak. Tidak full seperti ini. Di nilainya total itu nanti. Jadi kalau ini keterangan di sini, misalkan ini kita menentukan pengalamannya itu hanya 1 tahun. Jadi pengalamannya 1,5, maka nilainya 100. Gitu. Jadi semuanya harus dihitung, Pak. Dimasukkan di kertas kerja kita sampai kita mendapatkan 4 tahun tadi. Kemudian untuk tenaga sub atau tenaga pendukung tadi, Pak, itu tidak kita hitung, Pak. Kita tidak hitung. Yang kita evaluasi adalah hanya tenaga ahlinya yang tenaga ahli utama saja, bukan yang pendukungnya. Itu Pak Julaiman. Ada lagi mungkin? Kalau memang tidak dihitung nilainya, tapi apakah misalnya di dalam daftarnya keberadaannya di sana dinilai sebagai pemenuhan? Jadi nanti kan itu kalau untuk tenaga pendukung atau subpendukung itu kan harus nanti kita lihat juga dievaluasi di harganya, Pak. Dievaluasi harga, dia menyampaikan harganya tenaga pendukung tadi kan itu bisa di situ. Jadi kalau dia memasukkan di penawarannya sudah ada kan, Pak, di situ penawarannya misalkan dari tenaga ahlinya berapa, kemudian tenaga pendukungnya di situ berapa. Kita menilai di situ, Pak, untuk Pokja. Tapi kalau untuk dievaluasi teknisnya itu tidak masuk dalam evaluasi teknis Pokja, ya. Sub ahli tadi. Hanya itu harus ada pada saat nanti akan berkontrak pun PPK juga akan melihat lagi tenaga sub tadi yang ditawarkan bagaimana, kemudian ijazahnya atau yang disyaratkan, kemudian pengalamannya tadi akan diperiksa oleh PPK. Bukan di Pokja di situ, Pak. Bukan dinilai oleh Pokja. Seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Halo, iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima Siap. kasih. Ya, terima kasih, Pak Juliman. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi karena masih ada waktu beberapa menit lagi untuk Bapak dan Ibu yang masih mungkin ada yang didiskusikan langsung oleh Bapak pemateri kita, silakan untuk resen. Bisa juga melalui form chat. Pak, bisa kita file evaluasi Excel-nya untuk di-share? Oh, siap.
Ya, saya share ya. Ya Pak. Bisa juga di grup Pak atau di chat. Nah, coba saya. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Dengan file Word-nya juga Pak. Oh, file Word ya. Oke, Iya Pak. siap. Kalau yang ini yang non konstruksi, mungkin tadi ada Pak Elias, Mbak. Ini ada yang mau ditambahkan, Pak Elias? Ya Pak, Pak Dr. Kurniawan, Pak, silakan Pak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Tidak, cuma nanti mungkin model evaluasinya nanti untuk sesuai, tidak sesuai apa? Bukannya terkait ya, Terkait penunjang, Mbak. Penunjang nanti mungkin dibuatkan sebaiknya dibuatkan, kan ini saya lihat modelnya dia membuat skala Likert ya. Ya. Skala Likert, sehingga ketika sesuai itu apa kriterianya dan berapa nilainya. Ya. Nah, kriteria mungkin Pak Tommy punya kertas kerja lagi lah tambahan, kalau sesuai apa saja yang di checklist atau diperiksa, kalau menunjang apa saja, dan kalau terkait apa saja yang dievaluasi atau dilihat atau diamati, sehingga untuk menentukan ketiga kriteria itu lebih terang. Nah, umpamanya tadi dilihat pengalaman berdasarkan kontrak. Nah, umpamanya judul referensi ya, atau referensi kerja ya, atau riwayat. Kalau umpamanya judulnya tidak terkait, ternyata di uraian pekerjaannya ada hubungannya dengan landscape atau pekerjaan mekanikal atau pekerjaan plumbing umpamanya. Mungkin begitu, bagaimana suatu ada inovasinya Pak Tommy membuat itu kriteria. Ya, ya Pak. Memang ini belum pernah ada disusun sih Pak. Tapi kemarin dengan teman-teman itu sempat mendiskusikan terkait hal ini. Jadi kita bisa membaca ahli ini sesuai, terkait ataupun menunjang. Ini pertama kan kita kalau untuk pekerjaan konstruksi kita lihat dulu SPU-nya Pak. SPU yang disyaratkan itu seperti apa. Itu bisa kita lihat dan kita untuk menentukan mana yang sesuai, mana yang menunjang, mana yang terkait. Nah, setelah itu kemudian kita melihat dokumennya penawaran penyedia. Itu mulai dari CV-nya tadi Pak, kurikulum vitae yang atau riwayat pekerjaannya dia yang disampaikan, dan ditambah dengan referensinya tadi. Dan ini memang nanti coba saya buatkan checklist yang sederhana Pak, untuk terkait dengan mana yang sesuai, mana yang menunjang, mana yang terkaitnya. Itu Pak Elias. Baik. Terima kasih Pak Tommy ini. Ya, terobosan baru di Gunung Kidul ini. Kalau untuk ke depan saya masih belum tahu Pak. Mungkin Pak Elias juga punya informasi apakah SPU itu akan berubah atau tidak Pak, sesuai dengan kemarin terkait dengan izin berusaha berbasis risiko itu Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak itu Pak.
Iya, kalau yang pernah saya ikuti di kegiatannya ke Kemen PUPR baru-baru ini, memang nanti peralatan, jadi Pak Ya. Tommy, peralatan nanti bukan lagi syarat tender. Hmm. Peralatan akan jadi syarat mendapat SBU. Jadi peralatan akan menjadi syarat mendapat perizinan atau SBU atau NIB. Nomor induk berusaha. Jadi ada dua, NIB dan SBU kalau pekerjaan konstruksi. Jadi peralatan nanti bukan syarat tender lagi. Karena ketika untuk memperoleh SBU dan atau NIB ber-OSS, yang akan diverifikasi itu peralatan yang bersangkutan. Umpamanya SBU pekerjaan jalan, ya kan? Dia ingin SBU pekerjaan jalan. Berarti dia harus punya peralatan mekanis seperti umpamanya truk, seperti Exa umpamanya, atau seperti doser, seperti wales dan lain-lain. Harus dia punya itu gitu. Itu jadi masalah ke depan. Tapi untuk klasifikasi SBU-nya sendiri masih akan tetap sama atau ada perbedaan, Pak? Klasifikasi dan subklasifikasi SBU-nya. Tidak terlalu jauh beda, tentang SBU, tapi yang pasti itu akan jadi syarat perizinan nanti, bukan syarat tender nanti. Iya. Jadi di depan memang sudah ditahu gitu apa. Yang kedua, penyedia nanti yang terdaftar juga ada NIK-nya gitu. Jadi kalau ada kesalahan, ya dia blacklist seumur hidup gitu. Berat Pak itu, Pak. Karena dia NIK-nya. Demikian mungkin itu. Nanti saya mohon Pak Tommy buat bentuk aset checklistnya. Oke, sehingga Pak. yang mana sesuai ini harus disiapkan supaya teman-teman bisa dipandu untuk mengevaluasi tentang sesuai dan tidak sesuai. Terima kasih Pak Tommy. Siap, terima kasih Pak Elias sharingnya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, Bapak Dr. Kurniawan. Jadi baik, mungkin sudah untuk diskusinya mungkin juga sudah tidak ada yang sudah tidak ada yang ditanyakan Pak. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas pemaparan materi hari ini. Masih ada tambahan Pak dari Bapak pemateri atau sudah cukup Pak? Ya, tambahannya ini aja sih Mbak. Kita lebih berhati-hati, baik teman-teman Pokja, untuk tidak sekedar memasukkan dalam kertas kerja, tetapi juga yang penting adalah melakukan klarifikasi apabila dokumen tersebut menurut Bapak Ibu Pokja itu meragukan atau tidak jelas, itu tetap harus diklarifikasi saja. Itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Itu tadi pemaparan materi dari Bapak Tommy Darlinanto. Pada Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya hari ini, telah berbagi ilmu dengan kita semua yang ada di room Zoom ini. Kami harap untuk Bapak dan Ibu yang berada di room Zoom ini agar tetap mengikuti workshop-workshop kita pada selanjutnya. Karena masih ada workshop-workshop selanjutnya dengan materi-materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak. Jadi mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika selama berlangsungnya pemaparan materi tadi ada suatu keganjalan atau apapun itu. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendownload atau ingin mengambil materi dari Bapak Tommy dari materi tadi, silakan buka form chat dan juga sebentar akan di-share di grup. Ya, materi sudah saya share di kolom chat juga ya Mbak ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin
materinya sudah di-share di sini di form chat. Jadi silakan untuk di-download. Makasih Pak Tommy ya. Terima kasih Pak Elias. Ya, malam saya Terima kontak-kontak. kasih. Mau Ya, terima kasih Bapak Ibu. checklistnya itu. Ya, nanti saya Ya. buatkan dulu checklistnya. Oke, ya. Nanti Makasih saya Pak ke Tommy Pak ya. Elias. Ya, Ya. ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar, semuanya sehat selalu. Mohon izin lift Bapak Ibu. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak.